Assalamualaikum sahabat Islam, inilah sekilas sejarah Musibah binti Ka'ab perisai Rasulullah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sahabat Rasulullah sangat banyak yang terkenal sebagai pahlawan dengan keberanian yang luar biasa baik laki-laki maupun perempuan. Salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab al-Ansyariyah. Dia adalah seorang sahabat wanita Rasulullah yang agung dan pemberani dalam berperang. Ia kerap dipanggil dengan nama Ummu Imarah dan dijuluki sang perisai Rasulullah. Julukan tersebut juga dia dapatkan atas keberaniannya melindungi Rasulullah di medan perang. Beliau juga dijuluki sebagai Hamrawal As'ad yang berarti singa merah. Julukan tersebut juga dia dapatkan atas keberaniannya melindungi Rasulullah di medan perang. Saat perang Uhud berlangsung dan pasukan muslim dipaksa mundur, pasukan musuh justru maju hendak melukai Rasulullah. Nusaybah yang melihatnya pun segera berlari untuk melindungi Rasulullah tanpa pedang dan perisai. Hanya dengan segenap keberanian yang dia miliki untuk melindungi sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika tubuhnya penuh luka sebab melindungi Rasulullah, Nusaybah malah tersenyum karena Rasulullah berada dalam keadaan baik-baik saja. Nusaybah merupakan sosok pahlawan yang tak pernah absen meninggalkan kewajibannya untuk berjihad ketika ada panggilan untuknya. Ia tidak takut mati di jalan Allah dan seluruh perjuangannya ditujukan untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Kisah tentang keberanian Nusaybah binti Ka'ab dalam melindungi Rasulullah merupakan salah satu kisah dari sekian banyak keberanian para sahabat. Dilansir dari buku 100 Muslim paling berpengaruh dan terhebat sepanjang sejarah karya Teguh Pramono, Nusaybah binti Ka'ab pernah bercerita tentang kejadian perang Uhud. Aku melihat orang-orang yang sudah menjauhi Rasulullah hingga tinggal sekelompok kecil yang tidak sampai 10 orang. Aku, kedua anakku, dan suamiku berada di depan beliau untuk melindunginya. Kala itu, pasukan berkuda dari pihak musuh menyerang kami. Seandainya mereka berjalan kaki sebagaimana kami, insya Allah kami dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Ketika ada seorang laki-laki berkuda mendekat dan memukulku, aku menangkisnya dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia hendak merunduk untuk memukulkan pedangnya kepadaku, aku pukul urat kaki kudanya hingga jatuh terguling. Melihat hal itu, Rasulullah berseru, "Wahai putra Ummu Imarah, bantulah ibumu, bantulah ibumu." Kemudian, putraku membantuku untuk mengalahkan musuh hingga aku berhasil membunuhnya. Ketika Rasulullah wafatnya, ada beberapa kabilah yang murtad dari Islam di bawah pimpinan Musailamah al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar kemudian mengambil keputusan untuk memerangi orang-orang tersebut. Saat itu juga, bersegeralah Nusaybah mendatangi Abu Bakar dan meminta izin untuk bergabung bersama pasukan lainnya. Dalam perang tersebut, Nusaybah mendapatkan ujian yang berat. Putranya yang bernama Habib tertawan oleh Musailamah al-Kadzab dan disiksa dengan memotong anggota tubuhnya sampai mati syahid. Pada perang Yamamah, Nusaybah dan putranya, Abdullah, juga ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun usai perang Yamamah, Nusaybah dinyatakan wafat. Dari kisah keberanian Nusaybah binti Ka'ab di atas kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk senantiasa berani untuk membela apapun dan siapapun yang berada di jalan yang benar. Karena Allah pasti akan memberikan jalan pada siapapun yang memiliki niat mulia. Di zaman sekarang memang perang jarang terjadi, akan tetapi kita semua bisa berjuang dan berjihad membela kebenaran dengan kompetensi atau keahlian yang kita miliki. Semoga kita bisa seberani Nusaybah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah yang membela Islam, kebenaran dan kemanusiaan, hingga akhir hayat.